Yang paling meriah buat Tuhan. Tundukkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Di tempat ini Tuhan, setiap kami Tuhan sudah boleh memuji, memuliakan nama-Mu pada malam hari ini. Bahkan kami bersorak-sorai buat kemuliaan nama Tuhan. Doa kami, kiranya pujian kami, penyembahan kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Karena kami percaya ketika hati Tuhan disenangkan, maka setiap kami yang memuji menyembah nama Tuhan, kami pasti terima berkat, terima sukacita, terima mujizat dari surga. Doa kami Tuhan di tempat ini Tuhan, siapapun yang ada di tempat ini maupun yang terhubung melalui live streaming, kami doa siapapun yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami siap, kami rindu Tuhan untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Doa kami Tuhan, jamah, ubahkan hati kami bagaikan tanah yang subur. Agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah kemanapun kami melangkah. Cahaya Tuhan, image Tuhan boleh terpancar melalui kehidupan kami. Hamba-Mu yang Kau percayakan Tuhan menyampaikan firman malam hari ini. Urapan-Mu mengalir, sucikan Tuhan, layakkan Tuhan, mampukan hamba-Mu. Benar-benar Tuhan sembunyikan hamba di balik kaki salib-Mu Tuhan. Sehingga benar-benar Tuhan melalui apa yang hamba kerjakan, hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Hanya Tuhan saja yang nampak. Dan benar-benar Tuhan kami berdoa, hamba yang terbatas ini Tuhan ubahkan jadi luar biasa untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sehingga benar-benar semua yang hadir, tidak ada satupun yang terhilang, tidak ada satupun yang lalu sia-sia. Tapi semuanya beroleh berkat sukacita, jawaban atas setiap pergumulan mereka. Doa kami Tuhan, berfirman-Lah bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Benar-benar kiranya Tuhan yang disampaikan malam hari ini adalah isi hati Tuhan yang pasti memberkati setiap kami. Mari yang siap diberkati Tuhan, yang disayang Tuhan dengan sukacita dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan dulu saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera buat semua jemaat yang ada di tempat ini maupun yang terhubung melalui live streaming. Salam damai sejahtera, shalom. Sekali lagi shalom. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dalam sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Walaupun tertutup masker, berikan senyuman. Kanan kirimu katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal saudara kiri kanan harus merasakan sukacita Tuhan. Jangan izinkan masker membatasi sukacita Tuhan tercurah bagi saudara dan saya. Haleluya, haleluya, terpuji nama Tuhan. Senang bisa jumpa saudara malam hari ini. Apalagi saya ngeliat, waduh puji Tuhan, jemaat yang semangat cari Tuhan itu luar biasa. Memang biasanya sesi ini adalah sesi sahabat baik saya Pastor Gideon. Jadi mungkin banyak Gideon lover yang hadir di tempat ini. Tetapi ketika datang lihat, ya Tuhan pendeta boyband, haleluya. Tapi saya percaya bukan sebuah kebetulan saudara dan saya hadir di tempat ini, amin. Tapi ada rancangan berkat buat saudara dan saya, amin. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah lu buat Tuhan, haleluya. Yuk. Yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Yang bawa Alkitab juga boleh. Alkifon juga boleh. Yang gak bawa apa-apa angkat tangan juga boleh. Yang di rumah juga bawa Alkitab, angkat Alkitabmu. Sama-sama kita mau declare tentang firman Tuhan. Otoritas tertinggi sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan, di mana setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Sebelum kita membuka Alkitab kita, pembahasan kita saudara, sedikit saya mau cerita sama saudara bahwa selama pandemi ini saudara, selama beberapa bulan pandemi ini saudara, ada salah satu pertanyaan yang sering muncul yang ditanyakan sama saya. Sekali lagi, selama pandemi ini saudara, ada pertanyaan yang sering ditanyakan sama saya. Apa itu Pak Pendeta? Pertanyaannya adalah begini, Pak Pendeta, kapan pemulihan akan terjadi? Pak Pendeta, kapan ini Pak Pendeta pemulihan akan terjadi? Pak Pendeta, saya udah susah, saya udah gak tahan. Kapan ini pemulihan akan terjadi? Itu adalah pertanyaan yang sering sekali muncul dan ditanyakan sama saya. Dan memang sebagai hamba Tuhan, saya juga jujur saudara, saya juga sempat muncul pertanyaan itu dalam pikiran saya. Saya juga bertanya, Tuhan, kapan pemulihan ini bisa terjadi? Kapan pemulihan itu akan ada Tuhan? Keadaan hari-hari ini sudah Tuhan udah sangat berat. Keadaan hari-hari ini sudah sangat menyusahkan. Keadaan hari-hari ini sudah sangat melelahkan. Kapan Tuhan pemulihan itu akan Tuhan nyatakan? Kapan pemulihan itu akan terjadi? Dan saya mau bilang saudara,
Di satu saat ketika saya berdoa bertanya hal itu saudara, kapan pemulihan itu akan terjadi, kapan pemulihan itu akan Tuhan nyatakan. Yang Tuhan taruh dalam hati saya bicara begini saudara, pemulihan Tuhan sudah sediakan. Amin, katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Amin. Ketika saya berdoa waktu itu saudara, Tuhan taruh dalam hati saya bicara tentang pemulihan Tuhan itu sudah Tuhan sediakan. Tetapi saya mau bilang saudara, mungkin saudara bertanya, Pak Pendeta, kalau pemulihan Tuhan sudah Tuhan sediakan, kenapa pemulihan Tuhan belum jadi bagian hidup saya? Pak Pendeta, kalau pemulihan Tuhan sudah sediakan, kenapa pemulihan itu belum saya rasakan? Dan yang Roh Kudus taruh dalam hati saya adalah bicara begini, saudara dan saya sekali lagi, pemulihan Tuhan sudah Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Tetapi kita punya tugas untuk meraihnya, sama-sama bilang sama saya, meraihnya. Amin. Itu kenapa tema khotbah saya boleh munculkan di layar. Tema khotbah saya hari ini adalah bicara tentang meraih pemulihan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, meraih pemulihan Tuhan. Amin. Nah, untuk melihat tentang meraih pemulihan Tuhan, bagaimana supaya saudara dan saya bisa meraih pemulihan Tuhan, saya mau ajak saudara untuk melihat salah satu kisah di Yohanes 5, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Yohanes pasalnya yang ke-5, dari ayatnya yang pertama kita akan baca sampai ayatnya yang ke-9. Tentang seorang laki-laki yang mengalami yang namanya meraih pemulihan Tuhan. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yohanes pasalnya yang ke-5, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Mohon bantuan untuk tisu, karena saya pendeta yang berkeringat. Kalau nggak ada tisu, handuk juga boleh. Silakan. Yohanes pasalnya yang ke-5, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-9. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yohanes pasalnya yang ke-5 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Di situ diberi judul apa? Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Saya baca ayat 1, saudara 2 kita gantian. Nanti ayat yang ke-9 kita akan baca sama-sama. Demikian firman Tuhan ayatnya yang pertama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ayat yang kedua silakan. Ayat yang ketiga, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ayat yang keempat silakan. Ayat yang kelima, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. 6. Ayat yang ketujuh, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila air mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahuluinya. 8, ya. Ayat yang ke-9 kita baca sama-sama. 3, iya. Dan pada saat itu juga apa? Semula orang itu lalu apa? Yang mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu apa? Hari Sabat. Sekali lagi ayat 9, 3, iya. Dan pada hari saat itu juga semula apa? Orang itu lalu apa? Yang mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi apa? Hari itu hari Sabat. Nah, seperti yang kita lihat tadi saudara, ada orang yang sudah 38 tahun lumpuh saudara. Dan akhirnya dia meraih yang namanya pemulihan yang Tuhan sediakan saudara. Nah, kita akan sama-sama belajar apa dan bagaimana sehingga orang ini saudara yang sudah 38 tahun ini lumpuh, yang secara manusia sudah mustahil untuk bisa melihat pemulihan terjadi. Tetapi dia bisa melihat pemulihan, dia bisa meraih pemulihan. Apa rahasianya dan bagaimana caranya? Kita akan sama-sama belajar supaya pemulihan Tuhan yang sudah Tuhan sediakan itu bisa menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Yuk, yang pertama coba kita lihat ayat yang ke-8. Kuncinya ada di ayat yang ke-8 saudara. Saya paling suka ayat ini saudara karena ini adalah kunci ketika saudara dan saya ingin melihat yang namanya pemulihan Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. 3, iya. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan sekali lagi 3, iya. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah.
Apa yang membuat atau bagaimana sehingga orang ini yang sudah 38 tahun ini lumpuh bisa meraih pemulihan yang Tuhan sediakan? Kalau saudara sering hadir di sesi saya pernah bahas tahun lalu kisah yang sama dari perspektif yang berbeda, pasti ingat. Kalau saudara nggak pernah lihat, tanya sama yang tahu. Nggak apa-apa, saya mah pendeta yang cincai lah. Apa pertama? Saya kan pendeta yang interaktif, suka nanya-nanya. Kalau jemaat ini, nanti tolong saya akan kasih mic saudara kalau saudara mau jawab. Saya angkat tangan, saya kasih jawaban benar, 2 juta rupiah. Coba lagi muncul ayat 7 dan ayat yang ke-8, ayat 78, biar ada clue sedikit. 3 ya, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu. Orang lain sudah turun mendahului aku. Ayat yang ke-8 dikatakan apa? Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan ayat 9 dikatakan apa tadi? Ayat 9 boleh munculkan lanjut. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat, apa yang dilakukan? Apa yang membuat dia sehingga meraih pemulihan yang Tuhan sediakan? Ini ternyata di antara jemaat ini ada Marcel Lover, biar cuma 1-2. Ingat. Yang pertama yang dilakukan, sama-sama bilang sama saya percaya. Sama-sama bilang sama saya beriman. Yang pertama, kok bisa gitu Pak Pendeta? Kan di ayat 8 dikatakan apa? Ayat 8, coba munculkan. Ayat 8 dikatakan apa? Bangunlah ia. Kenapa beriman? Saya mau bilang saudara, yang pertama kali dia lakukan sebelum dia bangun, saya mau bilang dia apa? Percaya. Sama-sama bilang sama saya beriman. Karena nggak mungkin dia mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kalau nggak didasari oleh iman percaya sama Tuhan yang ngomong saudara. Saudara masih ingat tadi berapa lama dia lumpuh? 38 tahun dia lumpuh saudara. Saya mau bilang saudara, kalau dia ingat 38 tahun dia lumpuh, otomatis kakinya sudah tidak bisa berfungsi dengan baik. Itu kenapa dia lumpuh saudara. Otomatis 38 tahun kakinya itu saudara sudah lemah, otot-ototnya udah nggak mampu digunakan. Saya pernah nonton satu video, ada seorang astronot 6 bulan dia tugas di luar angkasa. Ketika dia pulang saudara, dia udah nggak mampu berjalan lagi saudara. Jadi dia jalan udah kayak engkong kurang gula gitu, jalannya udah bener-bener lemes banget saudara. Betul, itu yang otot-ototnya udah gak mampu lagi. Akhirnya harus terapi dalam waktu yang lama saudara, supaya bisa berjalan lagi. Bayangin, ini 6 bulan udah gak bisa jalan, apalagi 38 tahun dia lumpuh saudara. Saudara bisa bayangin, 38 tahun kakinya gak pernah dipakai karena lumpuh saudara. Otomatis apa? Kemungkinan memang udah gak bisa lagi. Itu baru kaki, gimana kalau otak? Ini kan kita selama lockdown ini kan kadang-kadang kita di rumah terus. Saya aja gitu kan, bangun tidur, makan, bangun tidur. Waduh, gak ada waktu istirahat. Sibuk, itu sibuk itu. Tidur. Itu otak menurun kualitas, tolak dalam nama Yesus, pintar, cerdas dalam nama Yesus, amin. Tambah lagi main PUBG, nonton drakor, ya Tuhan Yesus tolak. Tapi puji Tuhan masih kelihatan pintar lah ya. Saya mau bilang saudara, apalagi otak nggak pernah dipakai. Saya ingat satu cerita lama saudara. Jadi di pasar gelap katanya ada penjual otak pertama dari Jepang punya. Ini Pak dari Jepang, berapa harga? 100 juta. Wih, kenapa mahal? Dia sering dipakai untuk menciptakan alat-alat canggih. 100 juta, mantap. Akhirnya otak yang kedua dari mana? Israel, berapa? 200 juta. Wih, kenapa dia mahal? Dia sering dipakai untuk menciptakan teknik-teknik ekonomi. Wih, mantap. Yang ketiga, berapa ini? Ini 1 miliar. Dari mana? Indonesia. Wih. Kenapa dia mahal? Kenapa dia mahal? Sering dipakai buat apa? Tenang Pak. Ini 80 tahun dia hidup. Tidak pernah dipakai, masih fresh. Saya udah ngelihat. Banyak ini udah 4 bulan tidak pakai nih. Saya mau bilang saudara, apalagi pria ini sudah 38 tahun kakinya nggak dipakai saudara. Karena kenapa? Lumpuh. Tetapi ketika Tuhan ngomong, bangkitlah, berjalanlah. Saya mau bilang saudara,
Dia lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena kenapa? Ada dasar iman percaya. Dan akhirnya iman percaya itu yang merupakan dasar membuat dia melihat, meraih yang namanya pemulihan Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Amin. Itu kenapa saya mau bilang, mungkin saudara sering dengar, oh Pak Pendeta, saya mah sudah sering dengar Pak Pendeta tentang iman, Pak Pendeta. Saya sudah sering dengar pendeta khotbah tentang iman. Yes, saya tahu. Saya tahu saudara di hari tempat ini, apalagi jemaat-jemaat setia gereja Tiberias Indonesia, pasti sudah pernah mendengar pendeta khotbah tentang iman. Pasti sudah pernah mendengar iman adalah dasar dari segala sesuatu. Sehingga ketika kita punya iman, kita akan melihat yang namanya pemulihan Tuhan. Tetapi yang saya lihat hari-hari ini saudara, mohon maaf ya. Ketika di gereja imannya luar biasa. Tapi ketika keluar menghadapi tantangan masalah imannya yang tadinya besar, entah kemana saudara. Ada orang-orang di gereja, mohon maaf ya. Pendeta belum amin aja. Amin. Tuhan. Pendeta baru ngomong apa? Pendeta juga manusia. Wibawa. Ini sound bikin malu. Sampai lupa lagi khotbahnya. Banyak orang hari-hari ini saudara, ketika di gereja, ketika pendeta ngomong iman, imannya luar biasa. Amin. Yes, praise the Lord. Haleluya. Banyak loh. Kadang-kadang saya ngeliat ada jemaat Tuhan kalau pendeta lagi khotbah. Pendeta makin semangat. Mantap. Imannya luar biasa. Kadang-kadang kalau di gereja imannya mantap sekali saudara. Oh Tuhan, aku percaya bersama Tuhan apapun yang aku hadapi, aku pasti sanggup melewatinya dalam nama Yesus. Bahkan walaupun kalau Tuhan gak sanggup, aku pasti sanggup. Ada. Itu imannya bukan sebesar biji sesawi, biji salak itu. Tapi ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi masalah, iman yang kayak macan tadi langsung kayak kucing. Ngeong. Jangan ketawa saudara pelakunya. Betul loh. Kadang-kadang saya Tuhan. Kadang-kadang saya mohon maaf ya, kan saya pelayanan jemaat sekarang makin intens. Ya memang kadang-kadang udah terbengkalai, udah penuh perjuangan itu setiap hari. Kadang-kadang sampai jam 5 subuh ada jemaat yang bukan minta saran, khotbahin pendeta. Tuhan, jam 5 subuh bangun, ada apa ini? Saya mau bilang saudara, memang keadaan hari-hari saudara. Memang kadang-kadang saudara banyak orang ketika menghadapi tantangan itu iman yang tadinya di gereja luar biasa. Ketika keluar iman yang besar itu langsung loyo saudara. Ketika Pak Pendeta, aduh saya gak kuat lagi Pak Pendeta. Masalah hari ini saya udah gak kuat lagi Pak Pendeta. Aduh masalah yang sedang saya hadapi udah berat banget Pak Pendeta. Padahal waktu di gereja imannya luar biasa. Saya mau bilang saudara, justru iman yang besar itu harus kau benar-benar jaga. Supaya apa? Di dalam pertarungan yang sebenarnya kau bisa melihat yang namanya kemenangan jadi bagian hidupmu. Amin. Itu kenapa pesan saya hari-hari ini, ayo. Saya senang lihat saudara di gereja punya iman yang besar. Tapi saya mau bilang dari mimbar ini, jaga iman itu. Karena kenapa? Pertarungan sebenarnya di luar sana, kau harus jaga supaya apa? Kau bisa lihat kemenangan. Kalau di dalam kau punya iman besar, ketika di luar lemes. Kayak pria tulang lunak. Percuma saudara. Itu kenapa sekali lagi. Kenapa Tuhan taruh ini untuk saya sampaikan sama saudara. Untuk ingetin sama saudara. Apa yang kita hadapi hari-hari saudara. Peperangan yang saya tahu gak mudah saudara. Mungkin hari-hari saudara. Ada saudara yang memang menghadapi hari-hari mungkin sampai sudah berdarah-darah. Sampai semuanya udah bingung. Sampai kemarin saya lain satu jemaat saudara bilang, Pak saya jujur Pak sampai mau makan aja susah Pak. Tapi saya mau bilang saudara. Bangkitkan imanmu. Karena pemulihan Tuhan sudah Tuhan siapkan. Ketika kau punya iman dasar dari segala sesuatu itu kau miliki, kau akan meraih pemulihan yang sudah Tuhan sediakan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, ayo bangkitkan imanmu. Tepuk tangan yang paling meriah lu buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, setelah kita yang namanya memiliki iman saudara. Yang kedua, tapi saya ingatin sama saudara ya, kalau jemaat Tiberias terus mohon maaf ya, imannya gak kuat, keterlaluan. Kenapa? Kenapa saya bilang begitu? Kita gereja dipakai Tuhan luar biasa. Banyak mujizat Tuhan nyatakan di gereja ini. Iman timbul, berbahagialah orang yang walaupun gak melihat tetapi apa? Percaya. Nah kita di gereja yang kita lihat orang terima mujizat.
Orang yang udah mati aja bisa bangkit. Kalau saudara udah ngelihat lagi terus masih belum percaya, nanti kok belum boleh altar call. Kalau udah boleh nanti maju. Saya siram satu badan, bertobat kau. Saya mau bilang sekali lagi saudara, kita sudah melihat banyak mujizat terjadi di gereja ini. Kalau orang lain ditolong, saudara juga pasti ditolong. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah lu buat Tuhan. Coba lagi ayat 8 yuk, ayat 8. Boleh munculkan ayat yang ke-8 saudara. Ayat yang ke-8. Sama-sama. Kepadanya apa? Bangunlah. Kata bangunlah, angkatlah tilammu. Saya mencatat di sini saudara. Sama-sama bilang sama saya bangkit. Poin yang kedua, sama-sama bilang sama saya bangkit. Sama-sama bilang sama saya bertindak. Amin. Ini juga hal simpel saudara. Saudara dan saya kita punya iman. Kita sudah punya yang namanya dasar untuk meraih apa yang Tuhan siapkan. Yang kedua, kita harus bertindak. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Banyak orang sebenarnya udah percaya, mantap. Aku beriman, aku pasti akan melihat pemulihan, meraih pemulihan Tuhan. Tetapi pada kenyataannya dia gak bertindak apa-apa. Saya mau bilang saudara, itu iman yang kosong saudara. Kau sudah beriman nih. Aku beriman, rumah tanggaku pasti dipulihkan Tuhan. Tapi gak melakukan apa-apa, cuma diem aja. Suami ngeliat, istri gue kesambat atau kenapa ya? Diem. Saya mau bilang saudara, pemulihan apa yang terjadi kalau begitu? Anak-anak muda yang saya suka jadi contoh. Punya iman, aku percaya Tuhan, aku beriman. Walaupun lagi corona begini, aku pasti memiliki pasangan hidup. Ya kadang-kadang kan begitu kan. Aku percaya Tuhan, walaupun lagi corona, walaupun stay at home, aku percaya. Jodoh. Ya, jodoh Tuhan pasti datang. Akhirnya, ya bisa jadi sih. Dia order apa datang, paket. Ya kali aja itu jodohnya kan kita nggak tahu. Tapi kalau saya pernah bilang, kalau cuma diam di rumah aja, jalur tiap hari, memang stay at home sih, tapi setidaknya ya apa kayak online betul, ibadah jauh bisa online, masa cari pasangan online nggak bisa? Yalah, berusaha ada tindakan, tapi itu buat yang masih jomblo ya, jangan udah ibu-ibu, sudah boleh. Kalau udah punya pasangan udah itu, jangan berpikir pendeta mendukung tukar tambah, tidak. Kau sudah memilih seasam-asam dia apapun, terimalah dia apa adanya. Amin. Sekali lagi saya mau bilang saudara, Tuhan sudah sediakan. Tugas kita sudah percaya, sama-sama bilang sama saya, aku harus bertindak. Amin. Kalau hari ini kau beriman, aku percaya dengan iman, Tuhan sudah menyediakan pemulihan ekonomi. Bertindak untuk meraihnya, bekerja, lakukan apapun itu. Jangan cuma diem aja. Saya kadang-kadang mohon maaf saudara, kadang-kadang ada jemaat Tuhan yang kadang-kadang punya perspektif yang salah terhadap firman Tuhan. Pak Pendeta, aku percaya tidur pun diberkati. Akhirnya tidur-tidur doang. Saya mau bilang saudara, makanya Alkitab baca baik-baik. Di situ dikatakan tidur pun diberkati. Kata apa? Bukan doang. Saya mau bilang saudara, malaikat juga lihat saudara tidur-tidur doang. Dia datang bukan bawa berkat, ditabok. Bangun deh. Belajar sama semut. Saya juga pendeta bekerja. Baca firman, belajar terus. Kalau saya tidur-tidur, khotbah mau ngomong apa? Walaupun kadang-kadang khotbah tentang PUBG kayak kemarin. Tapi itu belajar. Yang saudara pikir itu gak belajar. Saya mau bilang sekali lagi saudara, pemulihan Tuhan sudah Tuhan siapkan. Gak apa-apa ya, kita tengah minggu santai-santai lah ya. Udah susah-susah macet-macet tadi di jalan lagi, stres-stres lagi. Terus ngomong parakletos. Ada yang cim-cim lewat, mata lu meletos. Ya. Masih lucu ya, itu jokes bos zaman dulu itu. Iya, saya mau bilang sekali lagi saudara, ayolah. Pemulihan sudah Tuhan siapkan. Tugas kita setelah kita percaya, ayo kita raih. Jangan diam aja. Ekonomi yang baik Tuhan sudah siapkan, maju meraihnya, bertindak. Pasangan hidup yang baik sudah Tuhan siapkan, meraihnya. Rumah tangga yang luar biasa dalam Tuhan sudah Tuhan siapkan, meraihnya. Saya percaya rumah tangga yang hebat, bukan rumah tangga yang tidak ada usaha di dalamnya saudara. Saya percaya suami istri juga berjuang. Gak pernah saya melihat, selama ini saya melayani, terus rumah tangga itu sempurna, gak pernah berantem saudara. Gak pernah, mohon maaf ya, selama saya pelayanan, memang saya belum menikah. Tapi saya sudah melayani banyak.
Bahkan rumah tangga yang di Instagramnya udah kayak Romeo and Juliet. Yang saudara lihat yang tiap hari posting. My love. My unch. Tetapi ada berantem juga. Pak Pendeta tolong. Kenapa? Suami saya pukul saudara Yesus. Padahal di Instagram, I love you baby. Ternyata di luar, di rumah, I love you. Pak! Tetapi mereka berjuang, mereka bertindak untuk apa? Meraih apa yang indah, rumah tangga yang indah. Saya mau bilang sekali lagi saudara, pemulihan Tuhan sudah Tuhan siapkan. Kita sudah percaya, itu sudah jadi dasar yang luar biasa. Tapi jangan cuma sampai dipercaya, aplikasikan iman percayamu dengan tindakan, maka kau akan meraih pemulihan yang Tuhan sediakan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, ayo kamu harus bertindak. Bilang sama yang ngomong, jangan diam aja. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, sambil yang ketiga, sambil seorang pemain musik, pemujian saudara. Yang ketiga, masih di ayat yang sama saudara. Di ayat yang ke-8, saya mencatat di sini saudara, setelah iman, bangkit, kemudian yang terakhir, boleh munculkan di layar, poin yang ketiga saudara, di ayat yang ke-8 kita baca sekali lagi. Setelah bangunlah, angkatlah tilammu dan apa? Sama-sama bilang sama saya, berjalanlah. Ini bicara tentang apa? Sama-sama bilang sama saya, melangkah. Amin. Tuhan sudah siapkan buat saudara dan saya pemulihannya. Kita sudah beriman, kita sudah bertindak, tapi jangan cuma sampai ditindakan semata, tetapi kita harus melangkah. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Melangkah kepada pemulihan yang sudah Tuhan sediakan. Karena banyak orang hari-hari saudara, maksudnya begini, dia memang percaya, dia memang lakukan apa yang menjadi bagian dia, tetapi sayangnya dia tetap stay di tempat yang sama saudara. Dia memang beriman, Tuhan sudah akan pulihkan perekonomiannya. Akhirnya dia bekerja, dia sudah di PHK, dia bekerja. Lakukan apa yang menjadi bagian dia, mulai cari-cari online, pekerjaan online. Tetapi pandangannya masih ngelihat terus sama kantor yang lama. Aduh sayang ya. Coba kalau aku tetap di situ ya. Coba ya aku di situ ya, gimana ya? Akhirnya apa? Nggak melangkah karena pandangannya di situ terus saudara. Sedikit analogi buat saudara. Tuhan, ketika Tuhan tutup satu pintu, artinya Tuhan sudah bukakan pintu lain yang jauh lebih baik. Amin. Tapi saya mau bilang saudara nggak akan pernah bisa meraih pintu yang terbaik yang sudah Tuhan siapkan untuk masuk meraih janji Tuhan itu, kalau saudara masih terus pegang terus pintu yang lama. Banyak orang gitu. Tuhan sudah siapkan pemulihan akan sakit hatinya. Tuhan sudah siapkan pemulihan akan kepahitannya. Tapi dia masih terus pegang sakit hatinya yang lama saudara. Apalagi mohon maaf ya, kemarin saya layanin satu keluarga lagi masa begini saudara, mengalami guncangan bahkan sampai mau ngomong cerai saudara. Karena kenapa? Karena yang mohon maaf, salah satu dari suami istri itu berantem, ungkit-ungkit masa lalu. Waduh, itu yang bahaya. Udah ungkit-ungkit masa lalu. Saudara bisa prediksikan siapa? Antara suami atau istri? Kira-kira siapa? Ungkit. Sebut saja dia Bunga. Makanya saya mau bilang, ibu, ayolah. Kalau sudah berlalu, biar jauh berlalu. Masa kalah sama orang yang tidak percaya? Inul aja bilang masa lalu, biarlah. Tadi kan pendeta Jeffrey khotbah ada nyanyi-nyanyinya, saya juga. Masa lalu. Masa Inul aja masa lalu biar lo berlalu? Masa saudara ada berantem sedikit gara-gara mungkin uang belanja kurang? Berantem waktu pacaran SMA yang pinjam duit diungkit sampai sekarang. Kadang-kadang istri-istri kan gitu ya, memang punya karunia mengingat. Kalau laki-laki tuh kadang-kadang misalnya ada salah istrinya ya, satu hari kemudian udah lupa.
Bahkan kadang-kadang istrinya dia lupa. Dia laki-laki itu memang sering pelupa, saudara. Kadang-kadang udah punya istri, ketemu wanita lain, jangan-jangan aku jomblo. Coba. Saya pernah cerita, ingat di Manado ada seorang ibu. Jadi ke pesta sama suaminya. Akhirnya pas pulang, tiba-tiba handphone suaminya bunyi. "Pak, di mana?" "Hah? Kenapa?" "Mama di pesta." "Oh, Mama tadi ikut." "Papa udah pulang, lupa Mama ikut tadi." Itu suami memang biasa. Tapi kalau istri-istri, udah. Saudara sampai ada salah sedikit. Kamu ya memang waktu SMA udah ingat itu, waktu itu aku beli cemilan, kamu cuman kasih aku isinya doang. Waktu itu kamu beli ciki cuman kasih tajosnya doang. Dia ingat. Akhirnya apa? Saya mau bilang, saudara, akhirnya apa? Gak bisa move on. Stay terus di situ, saudara. Stay terus. Melangkah, saudara. Kemarin waktu saudara ingat saya khotbah di live streaming, saya bilang begini. Cuma butuh waktu 10 hari kira-kira untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tapi butuh waktu 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari hati bangsa Israel. Tanda apa? Gak bisa move on. Ayolah, Tuhan udah siapkan pemulihan. Oke, hari ini mungkin bisnismu udah gagal. Oke, hari ini mungkin kau sudah di PHK. Oke, hari ini mungkin keadaanmu sudah sangat sulit. Tapi udah, terimalah itu sebagai kejadian yang Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi kalau kau gak move on, kebaikan itu kau gak akan kau terima. Oleh sebab itu, oke, terima itu sudah, lepaskan, langkah. Supaya apa? Pemulihan, berkat, mujizat yang Tuhan sudah sediakan benar-benar jadi bagian hidupmu. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, ayo melangkah. Bilang sama yang ngomong, jangan diem aja. Tuhan udah siapkan pemulihan. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan. Tuhan yang baik dalam kehidupan kami.